Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Putra Prasetyo. Kali ini kita akan membahas mini riset saham dengan kode saham SCMA, MNCN, dan AMRT. Sebelum mempelajari lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang investasi dan pasar modal. Investasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan di masa datang yang berguna untuk mengantisipasi adanya inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Investasi juga dapat diartikan sebagai pembelian suatu aset dengan harapan bahwa aset tersebut akan menghasilkan keuntungan di masa datang. Namun, keuntungan yang diperoleh tersebut tentunya juga sebanding dengan risiko yang harus dihadapi oleh investor, di mana keuntungan yang tinggi tentunya juga akan diikuti dengan risiko yang tinggi. Investasi di pasar modal telah menjadi pilihan yang menarik. Hal ini disebabkan pasar modal menjanjikan pengembalian yang lebih besar dibandingkan perbankan. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk dapat memilih secara bebas sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal sesuai dengan preferensi risiko, ketersediaan dana, dan jangka waktu investasi. Lalu yang kedua ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana ketika kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Lalu, ada analisa makro. Dampak virus atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan pada level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. BI atau Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia menjadi di bawah 5%, atau hanya sekitar 2,5% saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02%. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri, seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Lalu ada pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari data pertumbuhan ekonomi pada grafik di samping, pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 5 tahun terakhir cenderung stagnan. Walaupun stagnan, tetapi terjadi permintaan barang dan jasa yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan berpotensi akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan berdampak pada penyebaran kegiatan bisnis dan operasi, terutama pada perusahaan-perusahaan besar. Lalu, yang kedua ada IHSG. Grafik menunjukkan pergerakan IHSG 15 tahun terakhir. Pada krisis tahun 2008, membuat pergerakan harga IHSG turun 50%. Dari tahun sebelumnya, 2.745,33 poin menjadi 1.555,41 poin. Lalu yang ketiga ada indeks global. Grafik menunjukkan pergerakan indeks Dow Jones 15 tahun terakhir. Krisis pada tahun 2008 membuat pergerakan indeks Dow Jones turun 40% dari tahun sebelumnya, yaitu 13.263 poin menjadi 8.776,39 poin. Setelah kejadian tersebut, terjadi pertumbuhan yang cukup konstan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 20% sampai pada tahun 2019. Penurunan indeks ini juga berkaitan dengan pandemi yang sedang terjadi saat ini. Jika beberapa waktu ke depan ditemukan vaksin atau cara penanganan untuk mengatasi pandemi ini, maka kemungkinan besar ekonomi akan berangsur kembali ke arah yang tren positif. Maka, dalam jangka waktu dekat ini merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan investasi.
Lalu slide selanjutnya ada sektor perdagangan turun akibat COVID-19. Wabah virus corona yang mulai merabak sejak awal 2020 telah banyak berpengaruh terhadap penurunan penjualan produk di sektor perdagangan. Kisaran penurunan penjualannya pun terhitung besar, yakni hingga minus 30% sejak Januari sampai Februari 2020. Lalu ada dampak COVID-19 terhadap subsektor media. Pandemi COVID-19 ini membuat para pekerja lepas atau freelance khususnya di industri kreatif dan media mengalami kesulitan ekonomi karena adanya pembatalan pekerjaan secara mendadak. Ini dilansir dari tempo.co.id. Kondisi semakin diperparah dengan ketiadaan jaring perlindungan terhadap mereka. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi yang disingkat dengan sindikasi melakukan survei untuk membuktikannya. Sejak 20 Maret hingga 4 April 2020, ditemukannya sebanyak 139 freelance di industri media dan kreatif, dari pekerja film hingga desainer grafis, di berbagai kota besar yang mengaku tidak memiliki pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Mayoritas dari mereka juga harus menghadapi pembatalan lebih dari satu pekerjaan yang seharusnya berpotensi menambah pendapatan mereka di pertengahan tahun ini. Banyak dari mereka tidak mendapatkan kompensasi dari pembatalan tersebut. Subsektor yang paling banyak mengalami pembatalan pekerjaan akibat krisis COVID-19 ini berturut-turut, yaitu film, video, audio, seni pertunjukan, seni vokal, musik, fotografi, penelitian, dan desain komunikasi visual. Yang pertama kita akan membahas saham Surya Citra Media Tbk atau dengan kode saham SCMA. Berdasarkan keuangan kuartal 1 yang dipublikasikan Senin 4 Mei 2020, SCMA melaporkan pendapatan iklan sebesar 1,51 triliun pada kuartal 1 2020. Jumlah itu masih tumbuh 3,22% dibandingkan dengan 1,47 triliun pada periode yang sama tapi tahun lalu. Akan tetapi, pendapatan lain-lain perseroan tergerus 42,28% secara year on year atau YOY pada kuartal 1 2020. Jumlah yang dikantongi menyusut dari 150,16 miliar pada kuartal 1 2019 menjadi 86,66 miliar pada 31 Maret 2020. Sebaliknya, potongan penjualan perseroan justru mengalami kenaikan 1,23% secara tahunan menjadi 300,15% pada kuartal 1 2020. Dengan demikian, total pendapatan neto yang dibukukan emiten berkode saham SCMA ini senilai 1,3 triliun atau turun 1,48% secara tahunan per 31 Maret 2020. Perseroan ini menyebut penyebaran pandemi COVID-19 mengakibatkan berkurangnya belanja iklan untuk perusahaan multinasional dan kehati-hatian dalam belanja iklan perusahaan lokal dan dagang elektronik. Ini adalah laporan keuangan dan perhitungan risk and return saham SCMA. Laporan yang di sebelah kiri ini adalah laporan SCMA selama 4 tahun, dari tahun 2016, 17, 18, hingga 2019 akhir. Tapi yang saya gunakan, perhitungan risk-free rate ini menggunakan 5 tahun, karena proyeksi yang akan dilangsungkan selama 5 tahun. Hasilnya 5% merupakan rate pada bulan Desember 2019. Di atas merupakan hasil perhitungan risk and return berdasarkan pergerakan harga saham SCMA selama 5 tahun. Dapat dilihat bahwa apabila kita berinvestasi hanya jangka pendek, maka tidak maksimal, return yang didapat hanya sebesar 0,30%. Melainkan apabila kita berinvestasi untuk jangka panjang, bisa dibilang untuk 3 tahun, maka return yang akan didapatkan per tahunnya yaitu sebesar 3,62%. Dan dilihat dari perhitungan Dividend Discounted Model atau DDM, saham SCMA ini tergolong saham yang overvalue. Artinya, saham tersebut saham yang berada di atas harga normal atau harga wajar. Ini adalah portofolio optimal yang saya dapatkan adalah betanya 1,4
1044 dan portofolio ini optimal. Lalu selanjutnya ada summary output SCMA. Dalam menentukan Surya Citra Media, saya mengolah data histori dari tingkat pengembalian saham SCMA terhadap IHSG selama periode 2015 hingga 2019. Hasil yang didapat melalui regression adalah 1,4104. Lalu selanjutnya ada saham MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Media Nusantara Citra Tbk ini didirikan 17 Juni 1997 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 2001. Kantor pusat MNCN berlokasi di MNC Tower lantai 27 Jalan Kebun. Media Nusantara Citra Tbk ini untuk menaikkan tarif iklan atau red card. Iklan non-digital secara keseluruhan di kuartal 1 2020 batal karena terdampak pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Sebelumnya, emiten berkode saham MNCN ini berencana menaikkan tarif iklan untuk seluruh jam tayang hingga 25% secara bertahap pada 2020, yakni 10% pada kuartal 1 2020, kemudian 15% berikutnya pada kuartal 2 2020. Selain itu, untuk menjaga pendapatan iklan perseroan juga akan menggenjot iklan non-time consuming atau NTC atau iklan dalam program, terutama iklan built-in. Pasalnya, jenis iklan ini dinilai menguntungkan, yang mana perseroan dapat membebankan premi hingga 300% dari tarif reguler. Perseroan optimistis iklan NTC dapat menarik mayoritas pengiklan apalagi MNCN menjadi grup free to air atau FTA, TV yang masih menghasilkan konten setiap harinya. Adapun berdasarkan data perseroan per Maret 2020, iklan NTC telah meningkat 250% secara year on year. Berikut adalah laporan keuangan dan perhitungan risk and return-nya. Laporan keuangan ini berdasarkan 4 tahun mulai dari 2016, 17, 18, hingga 19. Saya menggunakan MNCN ini 5 tahun sebagai risk-free rate karena proyeksi yang akan dilakukan berlangsung selama 5 tahun. Hasil 5% merupakan rate pada bulan Desember 2019. Lalu yang di sebelah kanan ada risk and return, yaitu merupakan hasil berdasarkan pergerakan harga saham MNCN selama 5 tahun. Dapat dilihat bahwa apabila kita berinvestasi hanya untuk jangka pendek, maka tidak maksimal return yang didapat, yaitu hanya sebesar 0,26%. Melainkan apabila kita berinvestasi untuk jangka panjang, bisa dibilang untuk 3 tahun atau lebih, maka return yang didapatkan per tahunnya sebesar 3,17%. Dan dilihat dari perhitungan dividen discounted model ini atau DDM, saham MNCN tergolong saham yang overvalue. Artinya, saham tersebut saham yang berada di atas harga normal atau harga wajar. Lalu di bawahnya ini ada portofolio optimal MNCN dengan menghasilkan beta minus 1,3174 dan portofolionya optimal. Lalu ada summary output. Dalam menentukan Surya Citra Media, kami mengolah data histori dari tingkat pengembalian saham MNCN terhadap IHSG selama periode Januari 2015 hingga Desember 2019. Hasil yang didapat melalui regression adalah minus 1,3713. Lalu yang ketiga ada sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT. Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau lebih dikenal dengan Alfamart atau AMRT didirikan tanggal 22 Februari 1989 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat Alfamart berdomisili di Jalan MH Tamrin nomor 9 Cikokol, Tangerang dengan kode pos 15117. Kegiatan usaha AMRT ini dimulai pada tahun 1989, bergerak dalam bidang perdagangan terutama rokok. Sejak tahun 2002, AMRT bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen
dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama Alfamart yang berlokasi di beberapa tempat di Jakarta, Cilengsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, Sidoarjo, dan lain sebagainya. Penjualan di seluruh gerai retail turun 5-7% dibandingkan Maret sebelumnya penyebaran COVID ini ada. Pelanggan juga cenderung menghindari pembelian secara fisik dan beralih ke online. Karenanya, Alfamart ikut menawarkan penjualan secara online. Dengan adanya new normal, Alfamart berharap bisnisnya mulai kembali berjalan lancar dengan menggunakan wajib memperhatikan protokol yang ada dengan menggunakan masker, dan di kasir biasanya diberikan pembatas untuk kasir dan konsumen. Lalu ada laporan keuangan dan perhitungan risk and return saham MRT ini. Laporan keuangan yang saya ambil, ini laporan keuangan 4 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2016, 17, 18, dan 19. Saya menggunakan AMRT ini 5 tahun sebagai risk period karena proyeksi yang akan dilakukan berlangsung selama 5 tahun. Hasil 5% merupakan rate pada bulan Desember 2019. Ini adalah datanya di samping kanan. Di atas merupakan hasil hitungan risk and return berdasarkan pergerakan harga saham AMRT selama 5 tahun. Dapat dilihat bahwa apabila kita berinvestasi hanya untuk jangka pendek, maka tidak maksimal return yang didapat, yaitu hanya sebesar 0,30%. Melainkan apabila kita berinvestasi untuk jangka panjang, bisa dibilang untuk 3 tahun, maka return yang akan didapatkan per tahunnya sebesar 3,62%. Dan dilihat dari perhitungan dividen discounted model atau DDM, berikutnya ada portofolio optimal dengan menghasilkan beta minus 5,547 dengan portofolio optimal. Lalu ada summary output melalui regression statistik. Dalam menentukan sumber Alvaria Trijaya, kami mengolah data history dari tingkat pengembalian saham AMRT ini terhadap IHSG selama periode Januari 2015 hingga Desember 2019. Hasil yang dapat melalui regression adalah minus 5,5473. Lalu berikutnya ada analisa teknikal. Sebelum saya menunjukkan grafiknya dengan ketiga saham tersebut, saya menggunakan analisis teknikal yaitu stochastic, MACD, moving average, chart pattern, dan support resistance. Stochastic menunjukkan saat di mana pergerakan harga telah mencapai keadaan overbought atau oversold. MACD, indikator kelebihan beli atau kelebihan jual dengan melihat hubungan antara MA, moving average atau rata-rata pergerakan, jangka pendek dan jangka panjang. Garis MACD adalah selisih dari 2 MA di atas. Garis kedua yaitu garis tanda adalah MA jangka pendek dari garis MACD. Moving average adalah indikator teknikal yang menghaluskan pergerakan harga dengan menyaring fluktuasi harga yang bersifat acak. Lalu ada chart pattern, suatu pola grafik yang terjadi secara berulang sehingga polanya bisa digunakan untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Lalu yang keempat ada resisten. Resisten yaitu ketika harga bergerak naik dan kemudian turun lagi, maka titik tertinggi yang dicapai sebelum turun lagi itulah disebut dengan resisten. Lalu yang terakhir adalah support. Ketika harga bergerak naik lagi, maka titik terendah yang dicapai sebelum harga bergerak naik itu kita sebut sebagai support. Lalu ini grafik saham-saham yang telah kita bahas tadi yaitu SCMA, MNCN, dan AMRT. Di saham MNCN terlihat bahwa support 1 menunjukkan pada angka 785, support 2 785, garis resisten 1030, resisten 2 1065, dan MACD 149,81 dengan menghasilkan stokastik 2,1%. Lalu ada saham SCMA di sebelah kirinya dengan stokastik 35,5%,
Ini trading range-nya berada pada angka 600 sampai dengan 1010. Lalu yang terakhir ada kode saham AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya. Ini ada 3 pattern yang saya ambil, yaitu sideways, downtrend, dan double bottom, menghasilkan stokastik 3,5% dan MACD minus 20,7. Yang terakhir, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dalam kondisi di tengah pandemi saat ini, banyak pengeluaran yang akan terjadi. Namun, tidak menutup kemungkinan seseorang untuk mulai berinvestasi. Investasi memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik, dan implementasi secara disiplin pada perusahaannya secara konsisten. Generasi milenial saat ini harusnya menyadari akan pentingnya investasi. Daripada menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang diinginkan, generasi milenial perlu mengetahui alasan untuk berinvestasi, bahwa melakukan investasi dari muda akan makin untung. Membuat uang bekerja untuk diri sendiri atau passive income, investasi juga membantu dan mencapai tujuan finansial. Namun, akan sangat sulit untuk menentukan di perusahaan apa kita pilih dan di mana kita menaruh uang kita. Oleh karena itu, mini riset yang saya buat ini diharapkan dapat menjadi panduan atau gambaran perusahaan seperti apa yang layak atau tidak untuk kita berinvestasi. Selain layak dan tidak, kita mengetahui apakah dapat mengoptimalkan portofolio. Dari mini riset yang saya berikan pada 3 perusahaan ini, yaitu dengan kode saham SCMA, MNCN, dan AMRT, dalam penjelasan bab pembahasan ini menunjukkan bahwa 3 perusahaan memiliki portofolio optimal serta 3 perusahaan dengan harga saham overvalue. Saya kembalikan lagi, saham overvalue itu apa sih? Yaitu saham yang memiliki nilai atau harga di atas harga wajarnya. Untuk mendukung penentuannya dapat dilakukan dengan cara melihat keuangan perusahaan tersebut dan atau dengan cara analisis teknikal seperti saya yang lakukan tadi. Sekian presentasi mini riset yang telah saya buat, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and goodbye.